Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas obat yang namanya furosemid teman-teman. Obatnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat furosemid 40 miligram ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum kita ke pembahasan, marilah kita berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti teman-teman. Dan segala sesuatu yang diawali dengan berselawat, insya Allah akan berkah ya teman-teman. Mungkin di sini banyak teman-teman yang belum mengetahui apa sih manfaat dari obat furosemid ini, apa sih fungsinya, dan bagaimana cara meminumnya. Nah, mari kita bahas di video ini teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, jadi furosemid ini adalah obat untuk mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh atau edema. Apa itu edema teman-teman? Edema itu adalah bengkak yang diakibatkan penumpukan cairan. Nah, karena terjadinya penumpukan cairan, jadi bengkak teman-teman, jadi edema. Nah, furosemid ini adalah obat yang termasuk ke dalam kelompok diuretik, teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian ada cara kerjanya. Furosemid ini bekerja dengan cara menghalangi penyerapan natrium di dalam sel-sel tubulus ginjal. Dengan begitu, jumlah urin yang dihasilkan serta dikeluarkan oleh tubuh akan meningkat. Jadi teman-teman, cara kerjanya furosemid ini adalah mengeluarkan penumpukan cairan melalui urin. Jadi efek sampingnya dengan meminum furosemid ini kita semakin sering BAK teman-teman, semakin sering membuang air kecil teman-teman. Jadi cairannya keluar melewati urin. Dengan mengeluarkan urin, cairan yang menumpuk semakin berkurang. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman obatnya seperti ini, bisa dilihat ini berlabel merah ya teman-teman. Nah, ini produk Indofarma. Nah, untuk isinya kita coba lihat, isinya tablet seperti ini. Satu kepingnya ada 10 butir teman-teman. Nah, jadi begini ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk dosis teman-teman biasanya diberikan dokter sesuai dengan kondisi yang diderita dan berat badan umur yang dimiliki pasien teman-teman. Nah, untuk kondisi edema karena gagal jantung kongestif teman-teman, sirosis atau penyakit ginjal, itu dewasa biasanya dosis awal 40 mg per hari. Jika kondisi menunjukkan perbaikan, dosis dapat dikurangi menjadi 20 mg per hari atau 40 mg setiap 2 hari sekali. Nah, pada kasus edema ini berat, dosis bisa diberikan hingga 80 mg per hari ya teman-teman. Nah, untuk anak-anak 1-3 mg per kilogram berat badan per hari teman-teman. Nah, dosis maksimal untuk anak-anak ini 40 mg per hari. Nah, itu untuk kondisi gagal jantung kongestif, sirosis atau penyakit ginjal ya teman-teman. Nah, pil ini, furosemid ini dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan teman-teman. Nah, telan tablet dengan segelas air putih. Nah, dokter biasanya akan menyarankan pasien untuk tetap melanjutkan penggunaan furosemid meskipun kondisi sudah membaik atau sudah merasakan sedikit sehat teman-teman. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari kekambuhan khususnya pada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, bila teman-teman lupa meminumnya, furosemid ini, segera konsumsi obat ini begitu teringat teman-teman. Jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat ya teman-teman. Nah, tapi jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis selanjutnya teman-teman. Simpan furosemid pada suhu ruangan serta terhindar dari paparan sinar matahari langsung atau udara lembab. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak teman-teman karena sangat berbahaya. Nah, ada sedikit efek samping yang umum terjadi setelah meminum obat ini teman-teman. Salah satunya adalah pusing, sakit kepala, mual dan muntah, diare, penglihatan buram, sembelit teman-teman. Periksakan ke dokter jika keluhan tidak kunjung membaik dan semakin parah teman-teman. Karena bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, jadi secepatnya untuk berkonsultasi dengan dokter.
Nah, teman-teman, mungkin sedikit itu saja informasi tentang obat furosemid ini. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, teman-teman. Sehingga saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten informasi obat seperti ini, teman. Sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi amal jariah kita, teman-teman ya. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.